Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo sahabat kebaikan, kembali lagi di Cordova Talk. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Ustadz Asmuni FF MPDI dan juga Ustadz Fajrul Falah SAG yang di hari ini kita akan membahas soal tema tentang pemuda yang dekat dengan masjid. Ustadz Asmuni FF MPDI itu eh, berorganisasi di Perhimpunan Remaja Masjid DMI Provinsi Sumsel, juga di MUI Kota Palembang, dan juga Ranting NU di Kelurahan 11 Ulu Palembang. Jadi beliau sudah bisa dibilang cukup banyak pengalaman di bidang keagamaan dan juga remaja masjid. Dan saya sendiri selaku moderator pada hari ini yaitu Muhammad Rafiq Amin. Oh ya, mungkin Ustadz Asmuni boleh beritahu sedikit, mungkin kira-kira peristiwa apa Ustadz yang ngebuat Ustadz tuh bisa sedekat ini dan apa ya, istilahnya seserius ini dalam remaja masjid gitu Ustadz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi wa syahida wa kafa billahi alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, tadi saya mendapatkan pertanyaan terkait tentang apa sih peristiwa yang saya alami gitu kan. Sehingga saya bisa selalu ingin sekali dekat dengan masjid. Salah satunya itu adalah dulu pada saat saya masih kecil gitu kan. Itu luar biasa itu orang tua itu. Jadi orang tua itu salah satu ikon penting supaya memang anak itu termotivasi ingin selalu di masjid. Makanya dulu saya lagi kecil, setiap sholat maghrib, tidak boleh yang namanya anak-anak ada di luar. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena memang diajarkan disiplin oleh orang tua itu. Hmm. Salah satunya itu adalah kita melaksanakan sholat maghrib pada saat itu. Nah, setelah sholat maghrib, walaupun kita itu dulu namanya masih kecil ya, wah, dioprak-oprak gitu kan, terus kemudian dimarahin oleh ini apa pengurus masjid itu, tapi kita tetap gitu loh. Nah, terus kemudian yang kedua setelah itu, setelah di ini apa namanya itu kita sholat maghrib berjamaah, terus kemudian kita dianjurkan oleh orang tua langsung ngaji gitu, langsung mengaji di situ. Nah, terus kemudian setelah kita terbiasa dan membiasakan diri di lingkungan ini apa sekitar itu selalu dekat dengan masjid, insya Allah alhamdulillah sampai saat ini gitu kita selalu kepingin bagaimana caranya kita dan keluarga-keluarga yang saya bina khususnya di organisasi saya gitu. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini senang dengan masjid gitu. Dan makanya disitulah salah satu motivasi saya dan kebetulan saya juga diamanahkan menjadi ketua umum Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang itu backgroundnya itu adalah kemasjidan dan ikonnya itu adalah anak-anak dan pemuda remaja gitu. Makanya saya mengajak terus anak-anak remaja supaya kita senang dengan masjid. Sampai saat ini saya mulai dari kecil, remaja, bahkan setelah lulus S1 itu saya mengajar di masjid. Di 12 Hulu itu saya kenal betul itu banyak itu ini apa namanya santri-santri saya pada saat itu yang dulu masih kecil-kecil sampai sekarang sudah besar-besar semua. Alhamdulillah saya ajarkan itu anak-anak itu. Eh, Sampai saat ini anak-anak masih teringat gitu. Kenapa? Karena memang dia dididik sejak kecil gitu. Itu yang pertama, salah satunya itu artinya pendidikan anak sejak kecil untuk mendekatkan diri ke masjid itu bisa membiasakan diri anak untuk selalu ke masjid gitu. Itu satu. Nah, terus kemudian yang kedua, dorongan daripada orang tua. Jadi dorongan orang tua tuh sangat ini apa sangat urgent sekali dan penting gitu loh. Dan saya pun apalagi kalau pada saat saya di Jawa, di Tangerang itu, karena saya orang Banten ya. Iya. Itu kalau seandainya misalkan saya ndak ini saja, ndak ke masjid, ndak dem.
cambukan dari apa yang sudah dibawa oleh kakek saya itu sudah mulai melekat itu. Mau dioperasi sih ya, misalkan dada kayak ke masjid. Nah itu makanya akhirnya kan awal mula memang rasa ketakutan ada gitu kan. Tapi itu menjadi pembiasaan kita. Oh, pada saat saya sudah mulai beranjak dewasa, remaja dan dewasa, saya hari mengerti, oh ternyata disiplin itu penting loh. Apalagi kita mengajak kebaikan untuk supaya kita selalu dekat ke masjid gitu. Nah itu salah satu ininya apa namanya tuh sejarah sehingga saya bisa cinta dan senang ke masjid. Sampai saat ini saya ajak tuh anak-anak muda gitu kan. Anak-anak muda, remaja gitu. Ayo kita ke masjid gitu. Bahkan sampai saat ini sekretariat kita masih itu di Masjid Darus Said. Nah, di Masjid Darus Said, Kenten. Nah, itu sekretariat ini apa namanya itu PW Prima, Perhimpunan Remaja Masjid dan Muslim Indonesia. Kenapa? Karena supaya dekat dengan masjid gitu. Jadi saya letakkan di sana. Jadi itu, Mas. Oh, iya, betul. Oke, terima kasih Ustadz Asmuni. Ya. Tadi lumayan banyak cerita. Berarti memang begitu besar yang terkait tentang pengaruh dari keluarga atau teman ya Hmm. Ustadz ya. Hmm. Nah, kalau saat ini nih, Ustadz kan udah banyak organisasi yang digeluti. Ya. Kira-kira dampak nyata apa Ustadz yang Ustadz dapatkan saat ini? Oh, alhamdulillah ya. Karena di organisasi itu kan tempat perkumpulan berbagai macam karakter ya. Karakter orang A, B, C, dan D gitu. Dengan adanya disiplin itu jadi kita menyamakan salah satu persepsi. Nah, di organisasi itu tujuannya itu adalah menyamakan persepsi luar biasa sulit sekali. Tapi karena kita sudah membiasakan diri mulai dari cara mengatur kehidupan kita, terus kemudian cara bergaul kita, kedisiplinan kita, lalu kita terapkan di organisasi, akhirnya alhamdulillah mereka sama gitu. Mereka bisa ini apa bisa mengikuti gitu alur-alur yang sudah kita lakukan itu gitu. Nah, dan kenapa saya seneng banget gitu kan dengan organisasi. Jadi organisasi juga salah satu solusi alternatif supaya kita itu bisa mendewasakan diri. Ya, kalau misalkan beda ya, kalau seandainya kita jarang gitu kan, jarang ikut organisasi dengan seorang organisatoris gitu. Kalau jarang ikut organisasi, kalau misalkan ketika permasalahan itu ada hadir, kadang-kadang dia mau diskusi dengan siapa gitu. Gitu kan. Tapi kalau misalkan di organisasi, berbagai macam persoalan kita hadapi dan kita berikan solusi sama-sama di situ. Nah, makanya jadi manfaat ikut organisasi itu banyak. Salah satunya itu melatih kepemimpinan. Terus kemudian yang kedua juga kita menjalin tali silaturahmi atau solidaritas antar sesama kita. Terus kemudian yang ketiga melatih kedisiplinan. Yang keempat kita melatih manajerial. Terus kemudian yang kelima sharing terkait tentang keilmuan. Mungkin saja di antara kawan-kawan ataupun antara satu dengan yang lain itu kan berbeda-beda tuh background masing-masing gitu. Sehingga dari background masing-masing ini kita ramu dan kemas secara kita bersama-sama untuk apa? Satu visi dan misi sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan sama-sama di organisasi. Jadi itu Mas. Nah, penting itu Mas, Iya, organisasi itu. berarti memang udah banyak, cukup banyak dampak nyata yang didapatkan. Tadi kayak udah Alhamdulillah. disebutin gimana cara kepemimpinan, manajemen orang-orang lah istilahnya. Hmm, Nah, ini kan terkait tentang tema kita nih Ustadz hari ini, ya. yaitu pemuda yang dekat dengan masjid. Kira-kira kalau dari Ustadz sendiri, kan kita ngelihat di zaman sekarang ini banyak banget anak muda yang istilahnya itu susah untuk diajak ke masjid gitu. Hmm. Kira-kira kalau pandangan Ustadz terhadap orang-orang yang seperti itu bagaimana Ustadz? Oke, baik. Ya, sebenarnya kalau pendapat saya, sebenarnya orang-orang tuh kenapa sih susah diajak ke masjid? Bukan orang-orang yang susah diajak ke masjid. Kenapa demikian? Karena belum ada salah satu yang mendorong. Tapi kalau misalkan ada yang mendorong mereka itu dan membiasakan diri ke masjid, insya Allah bisa gitu. Makanya saya ceritakan yang tadi gitu. Saya pada saat saya selesai lulus S1 itu, anak-anak mohon maaf di 12 Ulu itu, wah susah banget itu. Iya, untuk ke masjid. Tapi apa coba? Saya gerakan mereka. Saya ajak mereka tuh. Kita buat pengajian, ngaji rutin. Setelah maghrib kita ngaji di situ. Terus kemudian saya buat desain supaya ramah anak gitu kan.
Nah, terus kemudian kita mana caranya supaya mereka itu bisa ada pengetahuan-pengetahuan yang di luar daripada ekspektasi mereka. Dia keinginannya A, tapi kita beri A sampai Z. Nah, cuma artinya ada lebih itu. Oh, dia akhirnya menambah semangat tuh. Nah, gitu loh. Nah, dari semangat-semangat itulah salah satunya itu harus ada yang memotivasi gitu loh, yang mendorong terkait tentang eh, keberadaan anak-anak tersebut. Nah, yang paling penting itu adalah orang tua. Jadi orang tua juga sangat penting sekali untuk mendorongnya gitu. Misalkan pada saat misalkan di lingkungannya itu kumpul di masjid sedangkan dia enggak. Ini orang tua ini harusnya ini. Ayo cuy, teman-teman lo ke masjid, masa lo masih ada di sini gitu kan? Nah, jadi akhirnya pada saat misalkan ini dia atau kawan-kawannya di masjid dia sedangkan dia ada di luar, dia akhirnya malu sendiri ya sudah. Nah, dan itu pun pada saat dia sudah ada keinginan dalam benaknya cuma dia malu, nah kita ini minta tolong dengan teman-teman yang sudah kita ajarkan santri-santri yang lain. Coba ajak tuh teman-teman yang masih ada di luar. Wah, akhirnya diajak. Nah, dari komunikasi-komunikasi antar sama itu, nah insya Allah bisa tuh terakomodir mereka apa keinginannya di masjid gitu. Nah, jadi anak-anak sekarang ini ini butuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting sekali gitu kan bagi orang tua supaya memang betul-betul menjaga anaknya itu dari hal-hal keburukan itu. Salah satunya itu adalah senang di masjid. Kalau di masjid insya Allah hal-hal negatif pasti akan terkikis dan pupus. Kenapa demikian? Karena di masjid itu adalah salah satu solusi yang Rasulullah ajarkan untuk umatnya supaya apa? Supaya dia menanamkan kepribadian yang baik. Terus kemudian yang kedua, kedisiplinan yang baik sesuai dengan ajaran syariat. Terus kemudian yang ketiga juga menambah amalan-amalan ibadah. Nah, nah, makanya Rasulullah itu selalu menganjurkan itu kepada anak-anak untuk berdiam di masjid. Nah, disitulah tadi kalau misalkan di Madinah ada nama Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah itu tempat sekelilingnya itu tempat kajian. Oh, tempat kajian-kajian. Tempatnya apa ibaratnya kalau kita nginep itu, kalau kita nginep di masjid itu iktikaf kayak gitu kan. Itu Ahlus Sufah itu gitu tempatnya itu. Eh, Maka saya pada saat saya umroh di sana saya lihat itu Ahlus Sufah di mana itu. Oh, ternyata letaknya di samping Raudhah. Oh, itu luar biasa itu. Dipagerin. Sekarang sudah bagus dipagerin itu. Itu tempat kajian Rasulullah dulu itu. Dan itu pertama kali Rasulullah ngajak kalangan-kalangan muda, Rasulullah cetak itu sesuai dengan karakter masing-masing. Abu Bakar itu seperti apa, Sayyidina Umar itu seperti apa, Sayyidina Utsman itu seperti apa, dan Sayyidina Ali itu seperti apa. Dia cetak berbagai macam berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing. Sayyidina Umar dengan ketegasannya, dengan kebijaksanaan jadi gigi. Oh, itu Sayyidina Umar, bijak. Dia seorang bijak. Terus kemudian ini apa Sayyidina Abu Bakar, mohon maaf. Sayyidina Abu Bakar dicetak sebagai orang yang bijak. Sayyidina Umar dengan ketegasannya Rasulullah cetak sesuai dengan karakter dia. Begitupun Sayyidina Utsman karena dia ini adalah senang dengan perekonomian, ini apa namanya diberikan pengetahuan-pengetahuan terkait tentang perekonomian supaya nambah terus. Jadi ekonom. Nah, begitu Sayyidina Ali. Wah, Sayyidina Ali seorang pemuda yang cukup luar biasa cerdas. Bahkan dikatakan ini apa namanya tuh ana maditul ilm wa ali babuha. Nah, aku ini kotanya ilmu loh. Nah, sedangkan Sayyidina Ali adalah kuncinya. Jadi Sayyidina Ali itulah salah seorang yang bisa ini apa namanya itu memberikan tafsir-tafsir, penjelasan-penjelasan yang jelas apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat semuanya tuh karakter itu bisa dibentuk, dibuat sesuai dengan ininya apa namanya tuh kepribadian masing-masing yang memang Rasulullah mengetahui. Nah, begitupun kita juga sama. Nah, makanya salah satu untuk mencetak itu adalah ada wadah. Wadah itu adalah organisasi. Nah, organisasi misalkan keumatan seperti dompet duafa, misalkan ini apa PW Prima DMI, misalkan ada perhimpunan remaja masjid atau disebutnya Irma ya kan, atau misalkan ada remas kan, banyak itu istilah-istilah ada. Remas itu remaja masjid, ada Irma ikatan remaja masjid gitu kan.
Nah, sedangkan kami Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia yang di bawah naungan langsung Dewan Masjid Indonesia. Nah, dan insya Allah organisasi kami ini organisasi yang memang sudah legal dan di bawah naungan DMI langsung pusat. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah siapapun itu kawan-kawan dan teman-teman yang ingin ikut bergabung dengan PW Perhimpunan Remaja Masjid Sumsel boleh. Nah, silakan nanti hubungi kami dan insya Allah kita sama-sama yuk kita kajian berdiskusi di masjid. Syiarkan masjid. Insya Allah berkah. Ingin ditambahkan Ustaz? Malah Coba Ustaz. ada pandangan juga. Pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kaum muslimin dan muslimat, kami di sini menemani dari Ustadz Asmuni selaku Direktur Kajian dan Pemuda di PW Prima DMI Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Wafa telah mengundang kami bersama kerjasama, insya Allah ke depannya solid lagi kita ya. Ada podcast selanjutnya bersama dengan PW Prima. Itu untuk pandangan kami terkait dengan kajian remaja dan remaja yang sulit untuk diajak ke masjid. Ya, benar seperti yang kata Ustaz Asmuni tadi sampaikan, bahwasanya memang terutama kami lebih satu dari orang tua tadi kata Ustaz Asmuni, bahwasanya belum ada dorongan atau kurang dorongannya dari keluarga dan orang tua terkhususnya. Yang kedua, mungkin sekarang ini kami terutama mengajak untuk para takmir masjid khususnya dan atau pengurus-pengurus masjid yang berada di wilayah Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang, itu mari kita ciptakan wadah untuk anak-anak remaja kita. Jadi agar terbentuknya mereka ini kan tidak tertarik dengan masjid sebenarnya itu. Ngapa tidak tertarik ya? Apa sih yang kami dapat dari masjid? Gitu. Nah, kami mengajak untuk para takmir masjid dan para pengurus masjid, mari kita ciptakan wadah. Kami Prima DMI siap untuk menjadi wadah mereka. Kita ajak ke kajian bersama di masjid-masjid. Nah, dari setiap masjid mungkin ada nih masjid-masjid yang sudah menyediakan wifi, ada masjid-masjid yang sudah menyediakan seni-seni ada Islami seperti hadroh, Syarafal Anam, gitu kan di Kota Palembang ini. Nah, itu yang mungkin kita galakkan untuk para pengurus masjid, para takmir masjid. Dari situlah kita bisa mengajak para remaja dan pemuda untuk kembali ke masjid kita sama-sama, menghidupkan masjid dan insya Allah umat ini semakin kuat jalinan silaturahimnya. Mungkin itu. Terima kasih, ya Mas. Terima kasih Ustadz Asmuni dan juga Ustadz Falak. Mungkin terakhir nih Ustadz Asmuni, kita sebelum tutup podcast kali ini mungkin ada kata-kata penutup istilahnya untuk mengakhiri sesi ini Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Salah satu kata gitu atau motivasi kita pagi hari ini itu adalah khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Di sini ada namanya seseorang itu harus peduli antar sesama. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang cuek. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang apatis. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang pragmatis sama lingkungan. Jangan. Kenapa demikian? Karena kita sama manusia ini adalah diciptakan oleh Allah, dilahirkan dalam keadaan sama menjadi manusia. Artinya apa? Semua makhluk yang ada di bumi ini merupakan ciptaan Allah yang perlu dan patut kita jaga. Kalau misalkan kita memang betul-betul menjadi orang yang berguna bagi mereka, niscaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk kita. Pasti Allah akan memberikan rahmat untuk kita. Oleh karena itu, dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanam, insya Allah akan menuai pada saat akhirnya nanti. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, jadilah orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Jadilah pemuda-pemuda baik untuk lingkungannya. Dan jadilah orang-orang yang baik untuk sesama manusia.
Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Muni. Ada Terima lagi, kasih Ustaz? juga Ustaz. Ada? Terima kasih juga Ustaz. Mungkin ini sebelum kita tutup, mungkin boleh untuk memimpin doa kepada saudara-saudara kita di Palestina, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keberkahan, memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila syai'il lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal akhirin, wa barik wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya maulana ya ma'bud. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqbilana biha jami'il hajat, wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'na ya Allah daka ala darajat, wa tuballighna bi asal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana saghara, wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajj birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sil ummata sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nas'aluka al-yusra fi jami'i umurina, nas'aluka al-husul fi jami'i maqasidina, nas'aluka at-taubata fi jami'i dhunubina, nas'aluka at-taubata fi jami'i sayyi'atina, nas'aluka al-maghfirata fi jami'i khatana fi jami'i israfina, nas'aluka salamat was sihhah wal afiyah wal barakah wasyafa'al istiqamati fid din wa dunya wal akhirah. Nas'aluka ya Allah rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan musahhalan fi kulli jihadin bighairi ta'abin wala masyaqqatin wala dharin wala nasbin nafil misahana kulli syai'in qadir. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashian wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal fawza bil jannah wa najat minan nar wal 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal aba wal bala wal fahsya'i wal munkar wa sifal mukhtalifata wa syada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Palestin خاصة في بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Minal wa Qabul. minkum taqabbal ya. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula podcast Cordova Talk hari ini. Segala salah merupakan dari saya pribadi dan segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.